Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israul Khairia dari Tadris Biologi C semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perumusan Pancasila dari pra-kemerdekaan sampai tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sendiri adalah sebuah pilar ideologi bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yang pertama panca dan yang artinya 5 dan sila yang artinya asas. Pancasila merupakan suatu pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, latar belakang terbentuknya Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh pemerintah Jepang kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1942. Nah, BPUPKI ini dibentuk untuk menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan sebagai persiapan pembentukan Indonesia merdeka. BPUPK ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Nah, kemudian pada tanggal 27 April 1945 diadakan pelantikan anggota dengan yang berjumlah 76 orang dengan 7 orang Jepang di dalamnya. Kemudian sidang pertama BPUPKI dilakukan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Nah, tokoh yang mengusulkan sidang pertama ini membicarakan mengenai dasar negara ya. Jadi ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin mengusulkannya itu 5 asas pada tanggal 29 Mei. Kemudian Profesor R. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 1 Juni ini pada tanggal 1 Juni ini Insinyur Soekarno itu mengusulkan 5 asasnya itu diberi nama Pancasila. Nah, dari kata Pancasila ini para pendiri bangsa, para tokoh-tokoh yang hadir menginspirasi apa yang diusulkan oleh Soekarno. Makanya pada tanggal 1 Juni 1945 ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, dari usulan Soekarno ini, yaitu Pancasila, Soekarno meringkasnya dari Pancasila menjadi Trisila. Trisila ini ada 3 asas. Yang pertama, sosionasionalisme, yang kedua, sosiodemokrasi, dan yang ketiga, ketuhanan. Kemudian diringkas lagi menjadi Ekasila, yang prinsipnya itu gotong royong. Nah, makna dari gotong royong itu sendiri adalah satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Setelah sidang 1 selesai, sebagai tindak lanjut BPUPKI dibentuk tim 9 atau panitia 9. Nah, dari tim 9 ini dihasilkan sebuah piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah itu, sidang kedua BPUPKI dilaksanakannya itu pada tanggal 11 Juli 1945. Nah, dari sidang kedua ini dihasilkan 3 pokok. Yang pertama, merancang teks proklamasi. Yang kedua,
merancang pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga merancang batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah itu pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI ini dibubarkan dan dibentuk PPKI. PPKI atau dalam bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, PPKI ini singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk itu bertugas untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota berjumlah 27 orang. Kemudian pada tanggal 17 Agustus, yaitu setelah upacara proklamasi, ada beberapa utusan menghadiri atau beberapa utusan ini menyampaikan. Beberapa utusan ini berasal dari Indonesia Timur ya. Nah, utusan ini menyampaikan keberatannya atas isi dari piagam Jakarta yang terdapat pada alinea 4, yaitu sila pertama, yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Atas protes tersebut, pada sidang pertama PPKI ini yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang dimulai, Dr. Andos Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama yang tadi, yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pengubahan kalimat itu oleh Muhammad Hatta sebelum dibicarakan ke sidang pertama. Muhammad Hatta itu mengonsultasikan tadi perubahannya mengonsultasikannya ke 4 tokoh Islam, yaitu ada Kasman Singodimedjo, Wahid Hasyim, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, dan Teku M. Hasan. Nah, kesemua tokoh Islam ini menyetujui adanya perubahan tadi yang ada di sila pertama tadi. Alhasil pada ketetapan atau pada sidang 1 PPKI ini ditetapkan 2 pokok. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila, dan yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Setelah itu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bisa diterima oleh semua pihak dan bersifat final. Dan Pancasila sendiri akhirnya menjadi Pancasila seperti yang sekarang ini. Nah, Pancasila sendiri setelah ini, pengertian Pancasila sendiri ada dua pengertian ya. Yang pertama itu sebagai pandangan hidup bagi kehidupan negara Indonesia, dan yang kedua itu sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila ini digunakan untuk mengatur penyelenggaraan negara, dan Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya atau atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.